Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mendapatkan chat untuk membuat tutorial FreeCAD dari objek ini atau part ini. Dilihat dari bentuk objeknya, maka menurut saya ini lebih mudah jika kita membuatnya menggunakan teknik extrude. Dimulai dari sketsa yang bagian ini, kemudian diekstrud ke arah sini. Nah, ada 3 extrude. Untuk bagian ini menggunakan fillet dan 2 lubang ini menggunakan hole. Oke, kita langsung ke FreeCAD-nya. Buka FreeCAD, buka new document. Nah, di sini kita menggunakan part design workbench untuk membuatnya. Nah, pertama kita buat sketsanya dulu. Klik icon untuk new sketch, create sketch di atas sini. Kemudian pilih YZ plane. Nah, kita buat sketsanya dari yang pertama ada lingkaran. Lingkaran ukurannya 44. Sini diameternya adalah 44. Kemudian satu lingkaran lagi di tengahnya, diameter 22. Enter. Seperti ini. Untuk tingginya 53. Jadi kita buat constraint vertikal, klik titik di tengahnya sama yang titik di bawah, masukkan 53 mm. Kemudian di bagian bawah ada kotak seperti ini. Nah, ini di sini harusnya dia simetris. Jadi kita klik 2 titik di kiri dan kanan, kemudian klik garis tengahnya. Kita buat simetris. Nah, di sini dia akan menyesuaikan karena dia mirror. Buat sketsa yang selanjutnya pakai arcs. Dari sini dulu. Kemudian satu lagi di sebelah kanan juga sama. Nah, seperti itu. Sekarang kita tambahkan constraint. Yang ini dan garis ini harusnya bersinggungan. Seperti ini. Ini dia selalu bersinggungan. Ini juga constraint-nya bersinggungan. Kita oke. Ini dan yang lingkaran bersinggungan. Oke. Yang sebelah kanan juga sama. Garis ini bersinggungan. Oke, kemudian yang ini. Termasuk lingkaran dan arcus ini juga bersinggungan. Selanjutnya ditambahkan dimensi. Yang pertama garis yang di bawah. Panjangnya 125. 125. Kemudian untuk tingginya yang ini tingginya pakai constraint I 19. Yang ini
radiusnya 13 dan yang atas 37. Ini 32. 32. Ini 13, 32. Yang ini sama 13. Dan yang ini juga sama 32. Nah, ini kalau udah berwarna hijau tandanya semuanya udah constraint-nya udah cukup. Untuk garis-garis yang ini perlu di trim karena kita tidak memerlukan ini. Nah, garis-garisnya tidak diperlukan. Ini apa yang belum? Oh, ini. Oh, di sini dia tidak menyatu. Ini harus menyatu dengan titik di sini. Oke, nah. Ini. Berarti ini tingginya. Ini tingginya 19. Kalau udah selesai seperti ini, klik close. Kita kembali lagi ke model. Pastikan bagian sketsa ini terseleksi, kemudian klik pad. Kita masukkan untuk extrude 19 mm. Terus oke. Ini extrude yang pertama sudah jadi. Kita buat lagi untuk yang di atas. New sketch, kemudian pilih YZ plane. Nah, kita gunakan garis tepi dari objek ini sebagai referensi. Caranya klik create external geometry. Baru klik garis tepinya ini dan garis tepi objek untuk yang lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau udah klik kanan, untuk pad-nya bisa di hidden, maka tersisa tinggal garis referensi ini tadi. Kita buat lingkaran langsung auto snap di sini. Kemudian lingkaran kedua sama. Langsung auto snap di referensi tadi. Kemudian kembali ke tab task ini, kemudian close. Munculkan kembali extrude terakhir. Tekan simbol mata untuk hidden dan menampakkan objeknya. Pastikan sketch yang kedua ini diseleksi, kemudian tekan pad lagi. Nah, kita extrude sepanjang 44 mm. Kemudian oke. Hasilnya seperti ini. Lanjut lagi untuk bagian yang bawah, buat sketch di YZ plane. Klik. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan garis tepi objek sebagai referensi. Klik icon yang warna biru di atas, kemudian seleksi garis di bawah sama satu lagi di sebelah sini. Selanjutnya kita pilih rectangle. Nah, sekarang udah bisa snap langsung di sudut dan sebelah sini. Sketsanya biar kelihatan bisa klik icon di atas ini. Ini untuk biar transparan sehingga sketsanya kelihatan. Setelah seperti ini kita close lagi. Pastikan ini sketsa yang baru kita buat tadi.
sketsa, kemudian pastikan sketsanya ini terseleksi, klik pad. Nah, fitur kita masukkan angka extrude-nya 63. Kemudian oke. Sekarang hasilnya seperti ini. Untuk bagian sudut di depan dua ini kita bisa gunakan fitur fillet. Seleksi garis sudutnya, kemudian tekan Ctrl, seleksi yang kedua. Nah, dalam keadaan kedua garisnya terseleksi, kita klik icon fillet di sebelah kanan, atau yang lain biasanya ada di sebelah atas. Sini. Kemudian masukkan angkanya, misalnya radiusnya 13 mm, dan oke. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian lubangnya, seleksi face yang di atas ini, klik dulu, kemudian kita buat new sketch. Jadi sketsanya berada di permukaan surface tadi. Kita buat dua lingkaran di sebelah kiri sini dan sebelah kanan. Untuk diameter lingkarannya ini tidak penting karena kita nanti gunakan fitur hole. Yang kita butuhkan adalah titik tengahnya. Nah, karena kita butuh titik tengahnya, maka titik tengahnya harus yang perlu disesuaikan posisinya, atau harus ada ukuran gitu. Klik dua titiknya ini, kemudian klik garis tengah ini untuk simetris. Nah, simetris. Sekarang dia sudah simetris. Seperti ini simetris ya. Terus kita berikan jaraknya. Jarak dari sini ke sini itu adalah 81 mm. Kemudian oke. Ini jaraknya. Kemudian jarak ke garis tepi objek 22 mm. Gunakan yang vertikal. Klik titik sama. Oke, di sini kita butuh referensi agar bisa diklik. Jadi gunakan external geometry ini. Diklik, kemudian kita pilih garis ini. Nah, klik kanan. Sekarang sudah ada garis, kita bisa gunakan constraint vertikal. Klik titiknya, kemudian titik yang ini. Jaraknya 22 mm. Ini sudah ada. Kembali kita klik close. Nah, ini dua sketsanya sudah ada. Di sini diameternya ini nggak penting, karena yang kita butuhkan tadi adalah titik tengahnya. Kemudian dalam kondisi terseleksi sketchnya, kita klik fitur hole. Ini hole. Nah, profilnya non, kemudian diameternya sesuai dengan referensinya itu 10 mm. Cukup diubah diameternya, kemudian oke. Dan hasilnya seperti ini. Oke, untuk gambar dua dimensinya kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.